Saya Direktur Jenderal Perhubungan Darat Dirjen Hubungan Darat Tengah menyiapkan rancangan surat edaran dalam mengatur kendaraan umum yang dapat beroperasi di tengah aturan larangan mudik. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi menyatakan pihaknya saat ini sedang menyiapkan surat edaran yang mengatur kendaraan bus yang dapat melayani perjalanan serta ketentuannya. Nantinya bus yang dapat melayani akan diberikan tanda khusus berupa stiker. Jumlah bus yang beroperasi pun akan dibatasi jumlahnya. Sementara itu untuk terminal yang akan beroperasi hanya berada di terminal Pulau Gebang. Namun untuk area Jawa juga akan dibatasi. Budi menambahkan saat ini pihaknya masih berprinsip pada aturan larangan mudik. Sehingga jika nantinya ditemukan ada pihak yang melanggar aturan, akan diberikan teguran keras hingga pencabutan izin. Kita fluktuatif jam 10 sampai jam 12. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bergabung bersama dengan juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Selamat siang, Bu Adita. Selamat siang, Marvin. Ya, Bu Rita, 7 Mei ini Menhub memberikan relaksasi kebijakan operasional transportasi. Nah, ini bagaimana perkembangan rancangan peraturan kepada seluruh moda transportasi ini? Baik, ini yang perlu saya luruskan, ini memang sebenarnya lebih kepada penjabaran dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi di musim mudik 1441 Hijriah. Dijabarkan lebih lanjut di Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 4 yang tanggal 7 kemarin sudah diumumkan. Nah, pada prinsipnya adalah kami dari Kementerian Perhubungan ini sebagai penyedia transportasi untuk melayani kebutuhan masyarakat akan melayani para penumpang yang memang sudah memenuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan oleh gugus tugas. Jadi itu yang akan kami lakukan, dan moda transportasi yang kami siapkan ini ada di semua moda, darat, laut, udara, dan kereta api. Namun demikian, penumpang yang akan kami layani sekali lagi adalah penumpang yang bukan untuk kepentingan mudik, tapi untuk kepentingan dan syarat yang sudah ditetapkan oleh gugus tugas. Lalu bagaimana perkembangannya dalam pelaksanaannya? Ini karena masih hari-hari awal ya. Kita lihat juga di penerbangan ini juga masih baru mau mulai, kemudian juga untuk darat ini juga sebentar lagi akan dioperasikan karena juga baru turun surat edaran dari Dirjen Darat, di mana di situ ditetapkan bagaimana teknis pelaksanaan dari pelayanan transportasi untuk para penumpang yang memenuhi syarat sesuai ketetapan gugus tugas. Di moda yang lain juga demikian, kami perlu menurunkannya dalam sebuah surat edaran dari para dirjen agar memberikan pedoman dalam petunjuk dan pelaksanaan teknisnya di lapangan. Sehingga semua pihak, khususnya operator transportasi, kemudian otoritas transportasi, dan juga pemerintah daerah, semua mendapat pegangan yang sama. Bagaimana nanti implementasinya di lapangan. Demikian, Mas. Oke. Bu Adita, ini kalau kita lihat dari tanggal 24 April sampai dengan sekarang itu masih banyak ditemukan warga yang bersikukuh untuk mudik ya. Bahkan beragam modus ini dilakukan, terutama kalau kita lihat jalurnya jalur darat. Ini bagaimana langkah antisipatif tegas dari Kemenhub dan juga polisian untuk bisa menyisir ketat pelanggaran ini? Ya, yang pertama ini kita sudah lakukan selama 14 hari ya, sejak 24 April itu pendekatan yang sifatnya persuasif. Jadi kepada masyarakat yang masih bersikeras mudik, dan kita lihat orang mudik menggunakan kendaraan ini kan bisa dilihat ya cirinya, dan juga apalagi ketika tidak melakukan implementasi protokol kesehatan seperti duduknya tidak berjarak, itu sudah pasti nantinya oleh pihak kepolisian sebagai aparat yang melakukan pengawasan di lapangan pasti akan ditegur dan diminta untuk kembali ke lokasi asal gitu ya. Namun demikian kita melihat trennya sementara ini makin menurun ya, karena mungkin juga sudah banyak sekali publikasi dan sosialisasi, khususnya juga lewat salah satunya lewat Metro TV, bagaimana kemudian aparat meminta mereka dengan tegas untuk kembali gitu. Nah, selanjutnya setelah tanggal 7 ini kami sebenarnya sangat berharap bahwa kesadaran masyarakat ini makin terbuka lah ya, sehingga mereka tidak lagi mencoba-coba lagi untuk mudik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, bahkan menyalahgunakan kendaraan yang harusnya untuk angkutan diisi oleh manusia atau penumpang. Ini sudah sebuah pelanggaran yang yang diatur oleh ketentuan-ketentuan, termasuk ketentuan yang ada di bawah pihak kepolisian. Jadi kami berkoordinasi dan bekerja sama dengan polisi untuk melakukan
pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat lagi. Dan kami juga berharap bahwa apa yang sudah disampaikan bahwa nantinya ada sanksi maksimal berupa denda 100 juta dan hukuman penjara, ini tidak perlu terrealisasi gitu, karena masyarakat sudah sadar dengan sendirinya. Dan tidak ada lagi yang mencoba-coba, apalagi mencoba melakukan penipuan ya, seperti menggunakan kendaraan angkutan barang untuk orang. Dan juga satu lagi yang sekarang cukup marak adalah penawaran mobil berplat hitam untuk mengangkut penumpang umum, mengumumkannya di media-media sosial. Ini sebuah penipuan tersendiri karena sudah jelas mudik dilarang. Yang kedua, pelanggaran bahwa dia menggunakan plat hitam untuk mengangkut kendaraan penumpang umum, apalagi tidak berizin. Jadi ini kami juga tegaskan dan peringatkan kepada seluruh pihak agar tidak lagi melakukan hal-hal ini karena akan diancam dengan ketentuan yang berlaku. Demikian. Bu Adita, kami konfirmasi berarti apakah dengan penipuan yang kemudian muncul di media sosial itu, bisakah itu diklasifikasikan sebagai tindak yang bisa terancam terkena denda maksimal 100 juta ataupun juga penjara? Atau ada mungkin klasifikasi lain? Ya, ini sementara kalau kemudian menggunakan kendaraan plat hitam untuk kendaraan angkutan penumpang umum dan dia tidak memiliki izin, ini sudah satu hal yang ilegal, ya. Dan itu oleh kepolisian pasti akan dilakukan penindakan. Belum lagi dia menawarkan satu jasa yang sudah jelas itu sebenarnya dilarang. Nah, bagaimana nanti penerapan hukumnya dan penegakan hukumnya, ini kami tentunya akan bekerjasama dengan kepolisian. Dan kepolisianlah yang kemudian akan melakukan tindakan-tindakan itu di lapangan. Demikian, Mas. Baik, Ibu Adita, terima kasih untuk waktu yang bersama kami di Metro Siang.